Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Kurnia Putri dengan NIM 12140200147 dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 4D, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah Administrasi Dakwah dengan dosen pengampu oleh Bapak Dr. Haji Arif Rahman SAG MPD dan Bapak Galih Abdi Nugraha SPDI MPD. Baik, yang pertama yaitu peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Nah, administrasi dakwah merupakan suatu proses dalam mengatur semua kegiatan agar mencapai kepada tujuan dakwah. Administrasi dakwah juga mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dakwah. Dengan demikian, dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah, administrasi dakwah mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan yang sistematis. Administrasi dakwah membantu dalam merancang pengelolaan kegiatan dakwah dengan baik dan teratur. Hal ini berkaitan dengan analisis tujuan, sasaran, dan target audiens yang jelas. Nah, yang kedua ada pengorganisasian yang efektif. Agar kegiatan dakwah berjalan secara efektif, diperlukan administrasi dakwah untuk membantu dalam hal pengorganisasian dakwah. Hal tersebut melibatkan pemberian tugas kepada individu atau kelompok berdasarkan keterampilan atau keahlian yang mereka miliki. Pengorganisasian efektif berarti setiap individu mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga kegiatan dakwah dapat berjalan lebih efisien. Yang ketiga ada pelaksanaan yang terarah. Pelaksanaan kegiatan dakwah harus memiliki arah dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, administrasi dakwah hadir untuk membantu dalam pelaksanaannya. Nah, hal ini berkaitan dengan pengetahuan jadwal, koordinasi, serta monitoring pelaksanaan kegiatan dakwah. Melalui pelaksanaan kegiatan dakwah yang terarah akan mengurangi kendala atau hambatan yang kelak bisa saja terjadi. Yang selanjutnya ada pengawasan yang berkesinambungan. Administrasi dakwah memiliki peran penting dalam pengawasan kegiatan dakwah secara berkelanjutan. Nah, hal ini memerlukan pemantauan kinerja individu dalam kelompok serta program dakwah secara umum. Oleh karena itu, melalui pengawasan yang berkesinambungan, maka kekurangan-kekurangan dalam dakwah dapat segera diatasi, serta pelaksanaan kegiatan dakwah dapat terarah dengan lebih baik, sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan dakwah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penerapan teknologi dan sistem informasi. Di zaman sekarang, kegiatan dakwah perlu memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Dakwah juga dapat memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah, karena melalui penggunaan alat dan penerapan teknologi yang tepat dapat membantu dalam analisis kegiatan dakwah serta pengelolaan dakwah yang efektif dan relevan. Dengan demikian, melalui pemanfaatan teknologi yang baik, administrasi dakwah dapat digunakan secara optimal dan efisien. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dengan bantuan administrasi dakwah yang baik dan terorganisir, maka pengelolaan dakwah dapat terlaksana lebih efektif, yang meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelaksanaan dakwah serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, peran administrasi dakwah sangat penting dalam meningkatkan efektivitas administrasi dakwah. Yang selanjutnya yaitu soal nomor kedua, yaitu format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Format administrasi dakwah harus diperbaharui agar mampu mengikuti arus perkembangan zaman serta tetap relevan dan efektif dalam menyebarkan dakwah. Berikut diuraikan dalam beberapa administrasi dakwah yang dapat digunakan dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang pertama yaitu ada inovasi dalam metode dakwah menggunakan teknologi. Administrasi dakwah perlu terus berinovasi dalam menciptakan metode penyampaian dakwah agar tetap relevan dan efektif di tengah cepatnya perkembangan zaman.
Nah, oleh karena itu diperlukan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk menyebarkan pesan dakwah serta lebih luas ke seluruh penjuru dunia. Nah, contohnya penggunaan media sosial dalam penyebaran pesan dakwah yang dinilai lebih efektif digunakan saat ini karena memudahkan interaksi dengan halayak yang berada di tempat yang berbeda. Nah, yang kedua ada digitalisasi administrasi. Nah, perlu digunakannya digitalisasi dalam proses-proses administrasi dakwah seperti pengumpulan data, manajemen keuangan, dan pelaporan. Nah, tujuannya agar dapat membantu mengelola informasi secara efisien, mengautomatisasi tugas-tugas rutin gitu, dan meningkatkan kecepatan dalam pelaporan. Nah, yang ketiga ada pengembangan program pelatihan. Administrasi dakwah perlu mengembangkan program pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman. Pelatihan ini dapat meliputi pengembangan keterampilan komunikasi, penggunaan teknologi, manajemen kegiatan dakwah, serta pemahaman terhadap isu-isu kontemporer yang relevan dengan masyarakat saat ini. Yang selanjutnya ada kolaborasi dan kemitraan. Administrasi dakwah dapat menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan institusi atau organisasi lain yang memiliki kompetensi dan sumber daya yang dapat mendukung pengelolaan dakwah seperti organisasi atau lembaga terkait, komunitas lokal, dan institusi pendidikan. Nah, yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi berkala. Administrasi dakwah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur kinerja, mengevaluasi pencapaian tujuan, dan mengidentifikasi kesalahan. Nah, perlu diingat bahwa bentuk administrasi dakwah bisa berbeda-beda tergantung konteks dan kebutuhan dakwah tersebut. Oleh karena itu, keleluasan dan keterbukaan terhadap perubahan dan perkembangan zaman sangat penting untuk menjaga efektivitas kepemimpinan dakwah tersebut.